Berantas begundal sampah macam Bahar bin Smith secepatnya. Lucu lagi, si Bahar Smith yang mengaku-ngaku kalau dia cucu Nabi yang ke-29. Seolah-olah begitu pentingnya dia mengaku sebagai cucu Nabi. Karena dengan konsep itulah dia mendapat kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan dari banyak orang bodoh di sekitarnya yang bermental feodal, terjajah, dan rendah. Padahal jelas-jelas Bahar itu menyiksa orang lain sehingga dia dipenjara. Tapi dia masih dipuja juga hanya karena dia cucu Nabi katanya. Seolah-olah cucu Nabi itu pasti benar meskipun dia berbuat kejahatan. Tidak semuanya baik itu. Koar-koar, propaganda, provokator kayak Bahar Smith, enggak, saya tahu persis. Banyak habaib yang lembut-lembut, yang pintar-pintar, yang nilai pendidikan akademisnya juga memadai. Walaupun banyak juga, mohon maaf, habaib-habaib yang pendidikan formalnya rendah. Jangan dibiarkan dong. Kalau dibiarkan begitu ya berlarut-larut, berbahaya bagi tidak hanya Bahar Smith dan kawan-kawannya yang terprovokasi ini, tapi juga lembaga habaib yang ada di tanah air ini. Jangan kotori kesucian lembaga habaib. Justru sebaliknya, tidak sedikit masyarakat hingga tokoh agama mengatakan kelakuan Bahar ini hanya memalukan umat Islam saja. Bahar Smith ini termasuk seorang residivis, guys. Apa itu residivis? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan residivis adalah orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa, penjahat kambuhan. Bahar ini tercatat sudah 2 kali masuk penjara loh guys, berurusan dengan hukum pidana, dan kasusnya pun terbilang tidak berkelas ya, yaitu kasus penganiayaan. Jelas ini sangat bertentangan dengan pengakuannya yang konon seorang cucu Nabi, Habib, dan juga pendakwah. Bahkan baru-baru ini guys, ia mengancam kepada siapa saja yang dianggap telah mengkhianati Rizik. Tak main-main, ia akan menghabisinya. Laga dan bacot Bahar Smith di preman gondrong berdaster ini makin lama makin ngeselin. Entah apa yang ada dalam otak bajingan berbomo corah ini ya. Mungkin dikira dia itu maco kalau sok jago menantang negara dengan menghina presiden dan pimpinan institusi militer. Maklum, makin kesurupan tingkah laku si awal ini. Makin euforia juga kadang-kadang pemujanya yang tolol itu. Dikiranya mereka itu superior. Padahal kalau mau, kepolisian atau militer bisa menghilangkan mereka tanpa perlu ngedip. Walau si Bahar ini memang hanya lelucon tidak penting, namun secara hukum begundal satu ini harus segera ditindak tegas. Laga sok jago, si badut berdaster ini pasti karena ada yang mensponsori dan membacking. Maklum, banyak pihak yang sakit hati pada Jokowi. Kenapa? Karena terbukti hanya di zaman Jokowi saja pembangunan dimeratakan sampai ke timur Indonesia. Akibatnya banyak penggede di ibu kota gigit jari karena nggak kebagian jatah korupsi. Satu-satunya harapan mereka hanyalah korupsi, bancakan dari proyek bongkar pasang di si Gubernur DKI. Karena sakit hati, lantas dipakailah preman bermulut besar yang diulamakan macam si Bahar ini sebagai perpanjangan tangan mereka untuk mengolok-olok Jokowi. Karena si Rizik juga sudah masuk ke ranking, ya pakai muridnya aja. Maka BIN juga harus segera bertindak cepat. Lacak sumber dana si preman Bahar ini, ungkapkan siapa sponsornya dan berikan tindakan yang cepat, tegas, dan dingin. Dalam menindak awal-awal yang suka sok jago menantang pemerintahan negara, pemerintahan harus tegas tak pandang bulu. Ya, negara itu pasti kuat, tegas, ditakuti, walaupun memang tak boleh semena-mena. Saat ada kaum kecil dan minoritas ditindas, negara harus segera hadir membela. Namun jika ada pelanggaran hukum, tak peduli apakah pelakunya dari kalangan mayoritas, ulama, pejabat tinggi, atau militer sekalipun, negara harus tegas menghukum. Maka menindak perkosaan macam Bahar Smith ini nggak perlu pakai takut-takut. Kalau dia banyak tingkah, hajar aja. Nggak perlu takut kualat kalau mereka bajingan macam Bahar Smith hanya karena dia digelari Habib sekalipun. Karena kalau mau dilihat dengan kepala dingin, Bahar itu bukan siapa-siapa. Nggak perlu takutlah dengan bualan dia itu sebagai cucu Nabi. Di Arab yang dihitung sebagai turunan langsung itu harus dari garis keturunan laki-laki, sedangkan semua anak laki-laki Nabi meninggal saat masih balita. Maka cucu-cucu Nabi Muhammad dari anak perempuannya itu nggak dihitung sebagai turunan langsung dari Nabi. Meredakan turunan langsung mantu-mantunya Nabi. Jadi kalau si Bahar ini sok ngaku-ngaku cucu Nabi, ya jelas bualan doang. Tapi oke lah, kita anggap aja si Bahar ini memang cucu Nabi. Biar pemuja-pemuja si Bahar yang itu senang sedikit. Maklum aja, kasihan soalnya. Kebanyakan kadun-kadun ini melarat gara-gara doyan beranak banyak, tapi malas kerja. Hingga akhirnya cuma bisa makan nasi bungkus pas demo teriak-teriak di jalan. Ya,
Sementara melarang mereka, si Bahar ini anak-anak ongkang-ongkang kaki, bisa foya-foya, modal bacot, dan memanfaatkan ketololan pemuja-pemujanya bermental penjajah itu. Jadi biarpun mereka sedang sedikit, kita anggap aja si Bahar ini memang keturunan Nabi. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi masih hidup, apa yang bakal dia lakukan kalau melihat kelakuan biadab cucunya itu? Saya yakin detik itu juga Kanjeng Nabi bakal menendang si Bahar dari terus keturunannya, lalu mencabut gelar ulamanya. Bangsa sok jago dan arogan macam si Bahar ini, mana sih yang pantas mengaku cucu Nabi? Cucu Nabi kok doyannya sok petantang-petenteng cari musuh sana sini, menganiaya anak-anak atau supir taksi yang nggak bisa melawan. Tidak pantas. Jadi nggak perlu takut dengan gelar palsunya sebagai cucu Nabi itu. Dan kalau memang perilakunya si Bahar ini nggak pantas menyandang gelar ulama, dia ini cuma bajingan mengaku ulama, alias ulama gadungan.